Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat fillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi, beliau sedang sibuk memperhatikan bajunya dengan cermat. Baju satu-satunya, dan itu pun ternyata sudah rusak. Baju yang penuh dengan tambalan, baju yang selalu setia menutup aurat beliau, meringankan tubuh beliau dari terik matahari dan dinginnya udara. Baju yang tidak pernah beristirahat. Tetapi beliau tak mempunyai uang sepeser pun. Dengan apa beliau harus membeli baju? Padahal baju yang ada sudah waktunya untuk diganti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya dapat saja menjadi kaya mendadak, bahkan menjadi manusia terkaya di dunia ini. Tapi sayang, beliau tak mau mempergunakan kemudahan itu. Jika beliau mau, Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekejap bisa mengubah gunung dan pasir menjadi butir-butir emas yang berharga. Beliau tak sudi berbuat demikian karena kasihnya kepada para fakir dan miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Siapakah yang akan menjadi teladan jika bukan beliau? Contoh untuk menahan derita, menahan lapar dan dahaga, menahan segala coba dan uji Allah dengan kesabaran, selalu mensyukuri nikmat Allah berapapun besarnya. Siapa lagi kalau bukan beliau yang menyertai umatnya dalam menjalani iradat yang telah Allah tentukan, yaitu kehidupan dalam jurang kedukaan, kesedihan, dan kemiskinan. Siapa pula yang harus menghibur mereka agar selalu bersabar dan rela dengan yang ada selain beliau? Juga siapa pula yang harus menanamkan keyakinan akan pahala Allah kelak di akhirat kalau bukan beliau? Hanya beliaulah yang mampu menjalankan berbagai hal di atas. Beliaulah satu-satunya manusia yang mendapatkan amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk semua umat manusia, tugas yang lebih murni dan lebih mulia daripada intan berlian serta butiran emas yang lainnya, lebih halus dari sutra serta lebih indah dari segala keindahan yang dikenal manusia di dunia ini, lebih megah dari segala kedudukan dan derajat kehidupan manusia yang katanya sudah megah. Semua itu hanyalah merupakan kesenangan dunia, sedang di sisi Allah yang paling baik dan sebaik-baik tempat kembali, perjuangan itu tidak mudah. Bahkan sangat berat bagi beliau menegakkan yang hak hanya dapat dicapai dengan penuh keimanan dan kekuatan, sabar dalam menghadapi setiap malapetaka yang menimpa kepadanya, bersyukur yang dilakukan dengan hati bersih dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam duka maupun suka. Bersyukur dan keimanan harus selalu menyertai. Itulah pokok risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha Bijaksana, tidak akan membiarkan hambanya terkasih kebingungan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberinya rezeki sebanyak 8 dirham. Bergegas beliau melangkah ke pasar. Tentunya kita maklum, uang sekian itu dapat dibelikan apa? Apakah cukup untuk membeli makan, minum, serta pakaian penutup badan? Oleh sebab itu, bergembiralah hai para fakir dan miskin. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang begitu jelas. Nabi yang kita cintai, hamba kesayangan Allah, pergi ke pasar dengan uang sedikit seperti yang kita miliki. Tetapi Nabi kita ini hamba Allah yang di bumi bernama Ahmad, sedang dari langit bernama Muhammad.
dengan ridho pergi ke pasar berbekal uang 8 dirham untuk berbelanja. Manusia penuh nur dan inayah Allah yang dilahirkan di kota Makkah. Meskipun beliau miskin, beliau senang sekali hidup. Beliau belum ingin mati meski kemiskinan menjerat setiap harinya. Di tengah perjalanan menuju pasar, beliau menemukan seorang wanita yang menangis. Ternyata wanita yang kehilangan uang. Segera beliau memberikan uangnya sebanyak 2 dirham. Beliau berhenti sejenak untuk menenangkan wanita itu. Rasulullah SAW bergegas menuju ke pasar yang semakin ramai. Sepanjang lorong pasar banyak sekali masyarakat yang menegur beliau dengan hormat, selalu menjawab dan memberikan salam yang mengingatkan akan kebesaran Allah semata. Beliau langsung menuju tempat di mana ada barang yang diperlukannya. Dibelinya sepasang baju dengan harga 4 dirham. Beliau segera pulang. Di perjalanan beliau bertemu dengan seorang tua yang telanjang. Orang tersebut dengan iba memohon sepotong baju untuk dipakainya. Rasulullah yang memang pengasih itu tidak tahan melihatnya, langsung diberikannya baju yang baru dibeli. Beliau kembali ke pasar untuk membeli baju lagi seharga 2 dirham. Tentu saja lebih kasar dan jelek kualitasnya daripada yang 4 dirham. Dengan gembira beliau pulang membawa bajunya. Langkahnya dipercepat karena sengatan matahari yang semakin terik, juga angin malam yang telah mulai berhembus pelan-pelan. Beliau tidak ingin kemalaman di jalan. Tak lama beliau melangkah keluar pasar. Ditemuinya lagi wanita yang menangis tadi. Wanita itu kelihatan bingung dan sangat-sangat gelisah. Rasulullah SAW mendekat dan bertanya, mengapa? Wanita itu ternyata ketakutan untuk pulang. Dia telah terlambat dari batas waktu dan takut dimarahi majikannya jika pulang nanti. Rasulullah SAW langsung menyatakan akan mengantarkannya. Wanita itu berjalan yang diikuti Rasulullah SAW dari belakang. Hatinya tenang karena Rasulullah pasti akan melindungi dirinya. Dia yakin majikannya akan memaafkannya karena kepulangan yang diantarkan oleh manusia paling mulia di dunia ini. Bahkan mungkin akan berterima kasih karena pulang membawa kebaikan bersama dengan kedatangan Nabi dan Rasul mereka. Mereka terus berjalan hingga sampai ke perkampungan kaum Ansor. Kebetulan saat itu hanyalah para istri mereka. Assalamualaikum warahmatullah, sapa Rasulullah. Mereka semuanya diam tak menjawab, padahal mereka mendengar. Hati mereka diliputi kebahagiaan karena kedatangan Nabi. Mereka menganggap salam Rasulullah sebagai berkah dan seperti lebaran saja. Mereka masih ingin mendengarkannya lagi ketika tak terdengar jawaban. Rasulullah SAW memberi salam lagi, tetap tak terdengar jawaban. Rasulullah SAW mengulang untuk yang ketiga kalinya dengan suara lantang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serentak mereka menjawab. Rasulullah sangat heran dengan semua itu. Beliau menanyakan pada mereka, apa sebabnya? Mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah, kami sudah mendengar sejak tadi. Kami memang sengaja, kami ingin mendapatkan salam lebih banyak. Rasulullah melanjutkan, pembantumu ini terlambat pulang dan tidak berani pulang sendirian. Sekiranya dia harus menerima hukuman, akulah yang akan menerimanya. Ucapan ini sangat mengejutkan mereka. Kasih sayang Nabi begitu murni, budi pekerti yang utama, yang indah tampak di hadapan mereka. Beliau menempuh perjalanan begitu panjang dan jauh hanya untuk mengantarkan seorang budak yang takut dimarahi majikannya. Lagi pula hanya karena terlambat pulang, bahkan memohonkan maaf baginya pula. Sehingga karena harunya mereka berkata, kami memaafkan dan bahkan membebaskannya. Kedatangannya kemari bersama Anda karena untuk mengharap ridho Allah semata. Budak itu tak terhingga rasa terima kasihnya, bersyukur atas karunia Allah dan kebebasannya karena dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pulang dengan hati gembira, telah bebas satu perbudakan dengan mengharap ridho Allah. Sepenuhnya beliau juga tak lupa mendoakan para wanita itu agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua harta dan turunan serta semoga selalu tetap dalam keadaan iman dan Islam. Beliau sibuk memikirkan peristiwa sehari tadi, hari yang penuh berkah dan karunia Allah.
semata. Akhirnya beliau berujar dengan, belum pernah kutemui berkah angka 8 sebagaimana hari ini. 8 dirham yang mampu mengamankan seseorang dari ketakutan, 2 orang yang membutuhkan, serta memerdekakan seorang abid bagi seorang muslim yang memberikan pakaian pada saudara sesama muslim. Allah akan memelihara selama pakaian itu masih melekat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah 8 dirham ini yang sangat luar biasa